Penyanderaan terjadi, pelakunya tidak segan-segan membunuh para sandranya. Berkutat oleh waktu, mereka mencoba bernegosiasi dengan pelakunya. Pelan-pelan, mulai terungkap bahwa ternyata kasus ini tidak sesederhana itu. Pastikan kalian nonton sampai akhir, karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Dan inilah The Negotiation. Berita menyiarkan tentang kasus penyanderaan yang terjadi. Polisi dan juga wartawan banyak yang sudah berkumpul di tempat kejadian. Seorang petugas negosiator bernama Ha Cheon lalu datang. Merasa pakaian yang digunakan Cheon ini terlalu seksi, rekannya yang bernama Yukso memintanya untuk mengganti pakaiannya. Cheon lalu menanyakan tentang situasi yang terjadi. Jadi di dalam ada dua pria berusia 30 tahunan yang menyandera sepasang suami istri. Si pelaku ini menggunakan pisau untuk mengancam Sandra. Nah, sepertinya ini hanya sebuah perampokan biasa karena pelakunya ini meminta helikopter untuk kabur. Masalahnya, pelakunya ini bukanlah orang Korea dan menggunakan bahasa Inggris. Karena hal itu, mereka sulit untuk bernegosiasi. Itu juga alasan kenapa Cheon ini diminta untuk datang ke sana. Si kapten yang sejak tadi berusaha bernegosiasi tidak berhasil meyakinkan pelaku. Jadi dia berniat mengirimkan tim khusus. Nah, Cheon merasa dia bisa mengatasi semuanya. Dia hanya meminta waktu 30 menit untuk berbicara dengan pelakunya. Cheon lalu masuk. Dia mencoba menjelaskan ke pelaku bahwa dia bisa memberikan apa yang pelaku ini minta. Cheon bilang bahwa dia ini tidak begitu jelas mendengar permintaan pelaku. Jadi dia ingin masuk ke dalam rumah. Kaptennya saat itu melarang Cheon karena hal itu terlalu berbahaya. Tapi Cheon lagi-lagi meyakinkan kaptennya bahwa dia bisa menghandle semuanya. Cheon mulai masuk, si pelaku langsung mengancam akan membunuh. Mereka meminta helikopter untuk kabur dari sana. Cheon langsung menunjuk mobil di seberang rumah. Mobil itu akan mengantarkan mereka ke helikopter yang mereka minta. Cheon hanya meminta untuk melepaskan satu sandera terlebih dahulu. Salah satu pelaku mulai luluh, tapi salah satu yang lain melihat dari CCTV bahwa ada pasukan khusus yang mulai masuk ke dalam. Cheon mencoba menenangkan mereka. Cuma di luar, si kapten malah meminta satuan tim khusus untuk menembak pelaku. Tembakan itu meleset. Para pelaku ini marah dan langsung menebas Sandra. Tembakan lain mengenai salah satu pelaku. Tim khusus itu mulai masuk tapi pelaku yang lain langsung menggorok satu Sandra yang lain. Sejak saat itu, Cheon merasa dirinya ini gagal. Sementara itu di Thailand, seorang reporter bernama Lee Sang-muk mencoba kabur dari beberapa orang yang mengejarnya. Tapi sialnya, dirinya malah tertangkap. Seorang pria lalu turun dari mobilnya dan dia melihat ke arah Lee. Kembali ke Korea, karena kejadian itu, Cheon memutuskan untuk berhenti dari kepolisian. Cheon merasa tidak cocok dengan pekerjaan itu. Dia tidak ingin melihat orang mati di hadapannya. Tapi si kapten menolak surat pengunduran diri itu. Esok harinya, Yukso buru-buru datang ke rumahnya Cheon. Dia meminta Cheon untuk segera memakai seragamnya. Cheon langsung menolak karena dia sudah mengundurkan diri. Yukso mencoba menjelaskan bahwa ini adalah keadaan darurat karena komisaris kepolisian ingin bertemu dengan dirinya. Mereka lalu pergi ke kantor pusat tanpa penjelasan apapun. Cheon diminta untuk duduk dan berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon. Pria itu memperkenalkan dirinya yang bernama Min Tae-gu. Tanpa basa-basi, Tae-gu menanyakan soal ukuran dada dari Cheon. Sambungan telepon itu tiba-tiba mati. Semua orang kebingungan, ternyata Cheon lah yang mematikannya. Cheon yakin bahwa Tae-gu akan menelpon kembali. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi agar dia bisa memikirkan cara bernegosiasi dengan Tae-gu. Tae-gu menelpon kembali, tapi Cheon melarang untuk mengangkatnya. Dia tidak ingin Tae-gu yang mengendalikan negosiasi ini. Sekretaris presiden yang ada di sana marah dan meminta telepon itu untuk segera diangkat. Cheon berpikir sejenak, telepon itu lalu diangkatnya. Cheon
meminta Taegu untuk menunggu. Telepon itu kembali ditutup. Cheon mendekati sekretaris presiden dan memintanya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Taegu kembali menelpon. Komisaris meminta Han yang merupakan ketua divisi luar negeri untuk menggantikan Cheon sementara waktu. Taegu lalu menunjukkan Kapten Jung, kapten kepolisian yang dia tangkap. Pistol diarahkan ke kepalanya, semua orang kebingungan. Pistol itu ditembakkan, tapi untungnya pelurunya kosong. Cheon buru-buru kembali ke kursinya. Taegu lalu menembakkan pistol itu ke arah atas, menandakan bahwa dia ini tidak main-main. Cheon mulai berbicara lembut. Dia bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Taegu. Taegu meminta Cheon untuk selalu jujur di dalam negosiasi ini. Cheon setuju, tapi dengan syarat pistol yang ada di tangannya Taegu itu disingkirkan terlebih dahulu. Taegu menurut, dan lalu bertanya siapa saja yang ada di sana. Cheon mulai menyebutkan siapa saja yang ada di sana. Sebuah pesan masuk, meminta Cheon untuk tidak menyebutkan tentang sekretaris presiden. Taegu tidak percaya. Dia mulai mendekat dan meminta Cheon untuk tidak berbohong. Cheon bilang dia sudah mengatakan semuanya. Cheon meminta kaptennya ini untuk tenang. Dia pasti akan mengendalikan situasinya. Taegu lalu pamit. Dia akan makan dan menutup teleponnya sebentar. Han lalu menjelaskan situasinya. Jadi seminggu yang lalu, seorang reporter bernama Lee ini diculik. Dan ketua penculiknya ini, Min Taegu yang tadi. Nah, reporter Lee ini sedang mengumpulkan informasi tentang kriminal di Asia Tenggara. Kelompoknya Taegu sering melakukan kejahatan di daerah Asia Tenggara. 3 hari yang lalu, Kapten Jung dan juga beberapa rekannya dikirim ke Thailand untuk bernegosiasi. Dan beberapa jam yang lalu, pihak mereka menelpon dan mengirimkan fotonya Kapten Jung serta meminta Cheon untuk bernegosiasi dengan mereka. Cheon menanyakan, kenapa sekretaris presiden sampai ada di sana? Si sekretaris beralasan bahwa ada warga Korea yang disandra, jadi dia merasa bertanggung jawab juga. Mereka lalu menunjukkan kemungkinan tempat Taegu ini menahan para sandra. Tim gabungan khusus sudah dikirimkan untuk menyelamatkan sandra. Yang perlu mereka lakukan adalah mengulur waktu. Masalahnya, waktu yang harus diulur adalah 14 jam. Cheon berpikir keras, dia bersedia asalkan timnya ini didatangkan ke sana. Sementara itu, tim gabungan 3 jam lagi akan mendarat di Thailand. Kembali ke Cheon, Han memberikan informasi bahwa sebenarnya Taegu ini berwarga negaraan Inggris. Tidak ada catatan soal keluarganya karena Taegu ini yatim piatu. Tiba-tiba, Taegu menelpon kembali. Kali ini, Cheon mencoba lebih tenang. Taegu mulai meminta untuk dipanggilkan seseorang. Cuma, sebelum itu Cheon ingin memastikan bahwa Kapten Jung ini masih hidup. Taegu lalu menunjukkan Kapten Jung yang sudah tergeletak dan babak belur. Karena tidak juga sadar, Taegu terus menamparnya. Hal kejam itu dilihat oleh semua orang. Cheon berteriak memintanya untuk berhenti. Cheon lalu mengancam akan menghentikan negosiasi ini jika Taegu terus melakukannya. Cheon juga bilang bahwa Taegu membutuhkannya untuk memenuhi keinginannya itu. Jadi dia menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Taegu. Taegu meminta untuk dihadirkan Dong Hoon, yaitu CEO dari harian berita Daehan. Mereka hanya diberi waktu 1 jam untuk mendatangkannya. Mereka pun langsung mendatangkan Daehan ke sana. Sebelum masuk ke ruang negosiasi, Cheon memintanya untuk mengganti pakaiannya. Dong Hoon diminta untuk tetap tenang. Mereka akan selalu mengarahkannya lewat earphone yang ada di telinganya. Taegu menelpon. Dia lalu menunjukkan reporter Lee dan juga Kapten Jung yang mereka sekap. Taegu lalu menanyakan apakah harian berita Daehan menulis soal penculikan ini. Dong Hoon menjawab tidak karena pemerintah meminta mereka menutupi semua ini. Taegu lalu menanyakan tentang berita yang pernah ditulis oleh reporter Lee. Dong Hoon ini bisa menjawab semuanya dengan detail, tapi Taegu malah curiga karena seolah Dong Hoon ini sudah menghafalkan semuanya. Cheon yang mendengarnya semakin bingung. Kenapa Dong Hoon ini seolah sudah tahu akan berbicara dengan Taegu, jadi dia mempersiapkan semuanya.
Taegu lalu menanyakan soal keluarganya Lee dan lagi-lagi Do-hun bisa menjawabnya. Taegu pun menanyakan soal berapa kuat Lee ini bisa minum. Nah, di sini baru Do-hun kebingungan, padahal dia tadi sempat bilang bahwa mereka ini sering minum-minum bersama. Taegu lalu mengambil pistol dan meminta Do-hun untuk menjauh dari kamera. Taegu lalu bertanya, kenapa Do-hun bisa sesantai ini bermain golf, padahal ada karyawannya saat ini sedang disandra. Jawabannya hanya satu, karena Lee ini sebenarnya bukanlah karyawan dari harian berita Daehan. Do-hun terkejut, dia kebingungan. Taegu memintanya untuk jujur karena dia tahu di mana saja anak dan istrinya Do-hun ini berada. Tiba-tiba, komisaris polisi langsung memotong pembicaraan Taegu dan memintanya untuk bernegosiasi dengan komisaris saja. Awalnya, Taegu masih bersabar dan memintanya untuk tidak ikut campur, tapi karena terus saja didesak, Taegu langsung marah dan membanting barang yang ada di depannya. Taegu berdiri, pistolnya diarahkan ke Lee sambil bertanya apakah benar Lee ini bukan karyawan harian berita Daehan. Komisaris berteriak meminta Cheon untuk segera masuk, tapi tiba-tiba suara tembakan terdengar. Untungnya itu cuma tembakan peringatan. Taegu mulai menghitung mundur. Do-hun langsung bilang bahwa Lee ini bukanlah karyawannya. Semua yang mendengarnya kebingungan. Han langsung menarik Do-hun keluar. Taegu pun meminta Cheon yang masih kebingungan untuk duduk. Sejak awal mereka sepakat untuk saling jujur. Tapi kenapa mereka malah berbohong? Cheon mencoba menjelaskan bahwa dia juga baru tahu. Tapi Taegu tidak peduli. Kapten Jung langsung ditembak kelapanya. Cheon yang melihatnya langsung mengumpat ke arah Taegu. Komisaris meminta telepon itu untuk dimatikan. Cheon menanyakan siapa sebenarnya Lee ini. Taegu menelpon kembali, tapi Cheon tidak akan mengangkatnya jika mereka tidak menjelaskan siapa Lee ini sebenarnya. Komisaris tidak menjelaskan apapun. Dia meminta Cheon untuk keluar. Dia akan digantikan 2 negosiator lain. Sekretaris Presiden juga meminta Han untuk pergi dari sana. Han langsung menemui Cheon. Han menceritakan bahwa sebenarnya Lee ini mata-mata yang dikirim Badan Intelijen Korea untuk memata-matai Taegu. Nah, Taegu ini sebenarnya pengedar senjata internasional. Han mencoba menenangkan Cheon dan mengatakan bahwa ini bukanlah salahnya. Cheon lalu menemui timnya. Mereka harus menangkap Taegu untuk membalas kematian Kapten Jung. Cheon meminta timnya untuk mencari penjual senjata di kawasan Asia Tenggara. Sementara di dalam, 2 agen Badan Intelijen mencoba bernegosiasi dengan Taegu. Sekarang, Taegu sudah tahu bahwa Lee adalah mata-mata mereka. Mereka mengancam jika Taegu membunuh Lee, maka sama saja dengan menantang Badan Intelijen Korea. Mereka meminta Lee untuk dibebaskan dan Taegu menyerahkan semua informasi tentang pembeli senjata-senjata itu. Taegu tertawa, dia lalu mengacungkan jari tengahnya. Taegu meminta dihadirkan Cheon ke Bali. Sementara itu, timnya Cheon mendapatkan informasi tentang Taegu. Ternyata dulunya dia ini tentara bayaran yang ditakuti, tapi tiba-tiba 5 tahun yang lalu dia ini menghilang. Mereka ini penasaran bagaimana caranya seorang tentara bayaran ini bisa memasok senjata dari Korea. Di dalam, anggota intelijen ini mulai angkuh dan hal itu membuat Taegu ini muak. Lee dihadirkan ke sana, anggota intelijen ini bilang bahwa dia tidak peduli dengan Lee. Tapi jika Taegu membunuhnya, maka mereka tidak akan tinggal diam. Taegu lalu mendatangkan 1 keluarga. Salah satu anak dipangku oleh Taegu. Taegu mulai mempermainkan mereka dan meminta 2 orang anggota intelijen ini untuk menyanyikan lagu anak-anak. Mereka seolah malas-malasan. Anak itu mulai bernyanyi sambil menangis dan hal itu membuat semua orang yang ada di ruangan itu tersentuh. Taegu mengancam akan membunuh mereka jika dalam waktu setengah jam Cheon tidak ada di sana. Sementara itu, tim satuan khusus mulai terjun dan melakukan penyerangan lewat laut. Kembali ke Cheon, dia meminta mereka untuk benar-benar menjelaskan situasinya. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan.
Nantinya, Chaeyoung juga tidak ingin ada yang ikut campur. Seluruh anggota intelijen diminta untuk pergi dari sana. Taegu menelpon kembali. Chaeyoung menanyakan kenapa Taegu ini ingin dia ada di sana. Taegu tersenyum. Dia meminta didatangkan Ko Guan-su, yaitu ketua perusahaan Nine Electric. Taegu memberikan waktu 1 jam. Chaeyoung lalu menyelidiki keterlibatan Taegu dan juga Ko ini. Nah ternyata Taegu memiliki perusahaan cangkang bernama Shangri-La. Perusahaan ini didirikannya oleh Taegu dan juga Ko. Mereka dulu dekat, tapi entah kenapa mereka ini berselisih hingga pada akhirnya Ko ini keluar dari perusahaan itu. Ko jugalah yang membocorkan informasi tentang Taegu. Di sini terungkap, ternyata Ko ini ada di balik orang-orang penting di pemerintahan. Ketua Keamanan Nasional yang bernama Wang juga datang ke sana untuk melihat situasinya. Sementara itu, Yukso menemui Dong-hun yang sedang buru-buru pergi bersama dengan keluarganya. Dari Dong-hun ini, mereka mendapatkan informasi bahwa yang memberikan identitas palsu untuk Lee ini adalah Ketua Badan Intelijen Negara, yaitu Park. Jadi bisa dibilang, ini bukanlah kasus sepele. Pasti ada sesuatu yang besar yang coba untuk ditutupi. Tiba-tiba, Ko datang ke sana. Sebelum waktunya habis, Chaeyoung sempat menanyakan, operasi ini menggunakan dana pribadi dari Ko. Apakah ada alasan khusus kenapa Ko ini melakukannya? Ko tidak mau menjawab. Taegu pun menelpon kembali. Taegu memberinya hormat. Ko dengan santainya menanyakan apa yang diminta oleh Taegu. Taegu mengatakan bahwa akun rekeningnya yang berada di Swiss di Shangri-La Company telah diblokir. Ko berjanji akan mengurus hal itu. Taegu lalu menanyakan alasan Ko ini membunuh Hyunju. Mereka semua kebingungan, tapi Taegu tidak menjelaskan siapa itu Hyunju. Ko mengancam Taegu untuk menutup mulutnya. Taegu lalu berbicara dengan Chaeyoung dan mengingatkan soal penyanderaan yang terjadi 10 hari yang lalu. Chaeyoung ingat soal wanita yang tidak bisa dia selamatkan waktu itu. Taegu mengatakan bahwa itu bukanlah perampokan biasa. Lukisan yang diinginkan para perampok ini merupakan barang milik Ko. Ko mengatakan bahwa Taegu sepenuhnya berbohong. Bahkan Ko tidak mengenal siapa itu Hyunju. Taegu tersenyum, padahal dulunya Taegu lah yang memperkenalkan Hyunju ini ke Ko. Hyunju jugalah yang tahu semua rahasia dari Ko. Di lukisan itu tersimpan uang setidaknya 10 miliar dolar. Taegu lalu memperdengarkan rekaman ucapan dari Ketua Keamanan Nasional, Ketua Badan Intelijen Negara dan juga Komisaris Kepolisian. Dari sini sudah jelas mereka semua ini terlibat. Jadi apakah Chaeyoung akan menangkap mereka semua? Chaeyoung menjawab tidak, karena rekaman suara ini bisa saja dipalsukan. Taegu lalu menunjukkan bukti lain. Dia ingin didatangkan Ketua Keamanan Nasional, yaitu Wang hanya dalam waktu 1 jam ke depan. Ketua Wang sangat marah dari mana Taegu bisa mendapatkan rekaman itu. Sementara itu, Chaeyoung dan timnya mencoba mencari keterkaitan antara Taegu dan juga Hyunju. Tiba-tiba, sekretaris presiden datang dan mengatakan bahwa Ketua Wang tidak akan bisa hadir karena dia sedang bersama presiden. Jadi si sekretaris meminta Chaeyoung untuk mengurus semuanya. Tiba-tiba, Yukso menelpon dan mengatakan bahwa 10 hari yang lalu, Kapten Jung dan juga Ketua Badan Intelijen Negara ini sering berkomunikasi lewat telepon. Kemungkinan, Kapten Jung ini menerima suap karena tiba-tiba dia bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Chaeyoung masih tidak percaya kaptennya terlibat di kasus ini. Komisaris polisi meminta Chaeyoung untuk mengulur waktu setidaknya 2 jam agar operasi penyergapan berhasil. Chaeyoung bilang hal ini mungkin mustahil, apalagi Taegu ini sangat tegas, tapi komisaris bilang bahwa mereka tidak punya pilihan lain karena ini perintah dari pusat. Sementara tim gabungan khusus sudah sampai di Selat Malaka. Taegu menelpon kembali. Chaeyoung meminta maaf karena tidak bisa mendatangkan Ketua Wang. Taegu berdiri, dia mengarahkan pistolnya ke Lee. Chaeyoung memohon orang yang ingin diincar oleh Taegu tidak akan bisa ditangkap dengan cara ini.
Jika Taegu mau melepaskan para sandera, maka Chaeyeon berjanji akan membantunya. Dia akan membuka kembali kasusnya Hyunju. Orang-orang yang terlibat di kasus ini akan dia tahan tanpa terkecuali, termasuk orang-orang yang menerima suap. Jadi Chaeyeon meminta nama-nama siapa saja orang yang terlibat. Taegu memanggil komisaris polisi. Dia menanyakan jika dia memberikan daftar nama itu, apakah benar kasusnya Hyunju akan dibuka kembali. Komisaris menjawab iya, terlepas Taegu memberikan daftar nama itu atau tidak, dia tetap akan membuka kasusnya. Tiba-tiba, Han mendapatkan kabar. Dia langsung memberitahu sekretaris presiden bahwa sejak tadi, komunikasi mereka ini disiarkan secara langsung lewat internet. Semua orang kebingungan. Chaeyeon melihat kegaduhan itu. Seluruh media di Korea mulai memberitakan soal penyanderaan ini, termasuk Kapten Jung yang menjadi korban. Chaeyeon sangat marah karena dirinya lagi-lagi dikelabui. Taegu menanyakan balik, bukankah Chaeyeon juga berbohong tentang ketua Hang yang tidak bisa dihubungi? Chaeyeon terdiam, kakinya Lee ditembak. Taegu mengancam, dia tahu ketua Hwang melihat siaran ini. Jadi jika dalam waktu 1 jam dia tidak juga datang, maka Taegu akan membunuh mereka satu persatu setiap 10 menit. Ketua Hwang yang melihatnya meminta Park yang merupakan ketua Badan Intelijen Korea untuk mengarang cerita dan jadikan Ko yang bertanggung jawab atas kegaduhan ini. Ketua Hwang sangat marah dan hampir melemparkan pot teh di hadapannya. Sementara Hyukso pergi ke TKP, dia melihat sebuah album foto. Kembali ke Chaeyeon, mereka menemukan pusat siaran itu yang berasal dari Thailand. Jika mereka mematikan aliran listriknya, maka siaran itu akan terputus. Chaeyeon menolak karena hal itu akan membahayakan para sandera. Tapi sekretaris presiden bilang bahwa ini menyangkut krisis nasional. Chaeyeon menahan emosinya. Jika para sandera ini mati, apakah sekretaris presiden mau bertanggung jawab? Mereka mencoba mengusir Chaeyeon dan juga Han. Tapi Chaeyeon bilang akan membocorkan operasi penyergapan ini ke Taegu jika mereka tetap melakukannya. Sementara Hyunso pergi ke sebuah panti asuhan. Di sana dia ingin mengetahui apakah Hyunju ini pernah dirawat di sana. Dan ternyata benar, tapi nama belakangnya dulu adalah Min. Jadi dia bernama asli Min Hyunju. Mendengar hal itu, Hyukso sangat terkejut. Dia mencoba menelpon Chaeyeon, tapi saat itu Chaeyeon sedang berbicara dengan Taegu. Karena ketua Hwang tidak juga datang ke sana, Taegu langsung mengarahkan pistolnya ke arah Lee. Chaeyeon memohon agar Taegu melepaskan para sandera. Mereka bisa mengungkap keterlibatan orang-orang di daftar itu. Tiba-tiba, timnya ngasih tahu bahwa Hyunju ini adalah adik kandung dari Taegu. Di waktu yang sama, tim satuan khusus sudah sampai di tempat persembunyian Taegu. Mereka mulai menembaki penjaga di luar. Chaeyeon diminta mengulur waktu. Taegu mempertanyakan jika dia melepaskan para sandera, maka kasus Hyunju juga akan terkubur. Chaeyeon berjanji akan melindungi Taegu jika dia mau melepaskan sandera. Tim satuan khusus sudah masuk semakin dalam. Taegu menunjukkan sandera dengan bom di tubuhnya. Chaeyeon berlari, meminta operasi ini untuk dihentikan. Tapi ketua Hwang tidak peduli, mereka harus tetap masuk. Chaeyeon mencoba menghentikannya, tiba-tiba tempat itu meledak dan semua orang kebingungan. Laporan mengabarkan bahwa Taegu sudah tewas karena ledakan tersebut. Ketua Hwang pun bisa bernafas lega. Chaeyeon terdiam sambil melihat rekamannya Taegu. Dia lalu sadar akan sesuatu. Chaeyeon buru-buru memberitahu sekretaris presiden bahwa sebenarnya Taegu ini masih hidup. Chaeyeon lalu menunjukkan rekamannya. Jika Taegu berada di Thailand, harusnya ada jeda waktu dengan Korea. Tapi dilihat dari sudut mataharinya, sepertinya Taegu bukan berada di Thailand, melainkan berada di Korea. Sementara Hyukso mencoba mencari panti asuhan lama tempat Taegu ini tinggal. Di sisi lain, Chaeyeon meminta semua personil untuk mencari data dari semua orang yang datang dari Thailand ke Korea 3 hari yang lalu. Kembali ke Hyukso yang mencoba masuk. Nah, di dalam dia tersandung sesuatu. Setelah coba dibuka, ternyata itu adalah jasadnya Kapten Jung. Dia lalu masuk lebih dalam dan kaget dengan apa yang dia lihat. Sementara itu, Taegu dan timnya masuk ke sebuah gedung. Di dalam,
Yunso menelpon dan mengatakan bahwa dia berhasil menemukan para sandera yang kondisinya baik-baik saja. Jaeyeon lalu menanyakan di mana keberadaan Taegu. Yunso bilang bahwa Taegu sudah pergi 1 jam yang lalu. Jaeyeon buru-buru mengejar sekretaris presiden dan menanyakan di mana keberadaan ketua Hwang dan juga Ko. Sementara Taegu mulai menembaki penjaga di luar. Satu persatu dari mereka mulai tumbang. Taegu berhasil masuk. Di sana dia berhasil menemukan ketua Hwang, Park, dan juga Ko. Mereka diminta untuk diam. Taegu mengeluarkan detonator bom yang ada di tubuhnya. Ko mencoba berbicara dengan Taegu, tapi Taegu langsung menembaknya. Dia tadi sudah bilang agar mereka semua ini diam dan dia tidak main-main. Beberapa anggota tim khusus sudah masuk ke gedung tersebut. Jaeyeon juga sudah masuk ke gedung itu dan menemukan penjaga yang sudah tewas. Di dalam, ketua Hwang menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Taegu. Taegu tidak menjawab, dia ingin memencet detonatornya. Tiba-tiba, Jaeyeon masuk. Dia tahu alasan Taegu ini memanggilnya, karena Jaeyeon waktu itu tidak bisa menyelamatkan nyawa adiknya, yaitu Hyunju. Jaeyeon meminta maaf, dia paham betul apa yang dirasakan oleh Taegu. Taegu tersenyum. Kebenaran sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan Jaeyeon. Ternyata Taegu lah yang meminta adiknya ini mencuri data milik Ko. Adiknya hanya menuruti permintaan si kakak hingga pada harinya dia mati. Taegu meminta Jaeyeon untuk keluar karena dia tidak ingin membunuhnya juga. Jaeyeon meminta Taegu untuk memberinya kesempatan mengungkap kasus ini. Dunia perlu tahu apa yang dilakukan para monster-monster ini terhadap Hyunju. Taegu mulai tersentuh, tapi dia tetap kekeh dengan keinginannya. Pistol diarahkan ke ketua Hwang, cuma sniper berhasil menembak Taegu lebih dulu. Taegu langsung tewas di tempat. Ternyata, dulu Taegu ingin membatalkan rencananya, tapi Hyunju memaksa melakukannya demi melindungi kakaknya. Jaeyeon hanya bisa menangis. Lagi-lagi dia melihat orang mati di hadapannya. Ketua Hwang dan antek-anteknya ingin pergi tapi Jaeyeon menghalangi. Dia akan menangkap ketua Hwang atas tuduhan pembunuhan, penjualan senjata, serta kasus penyuapan. Ketua Hwang menganggap Jaeyeon ini gila dan langsung pergi. Waktu berlalu, Jaeyeon mendapatkan sebuah paket. Nah, karena bukti itu, kasus kematian Hyunju mulai dibuka kembali. Ketua Hwang dan antek-anteknya mulai disidang. Hyunju menunjukkan bukti-bukti yang dia punya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Negotiation. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dan jumpa.